Selamat pagi. Kita langsung saja merespon isu-isu yang menghangat tentang MK, tentang demo, tentang private jet yang katanya konon Kaisang menyewa private jet pergi ke Amerika, termasuk tentang keteknya istrinya Kaisang. Jadi ini tidak bisa kita skip. Memanasnya suhu politik yang sebenarnya agak murahan ini itu dipicu oleh kekalahan PDIP. Nggak bisa kita lari dari sana, karena setelah pasca itu, setelah dapat 16%, ngamuknya kan sampai sekarang. Bantengnya sampai patah tanduk, patah kaki, matanya memerah. Ini sana kemarahan-kemarahan yang disimpan begitu luar biasa. Orang-orang tua mengatakan, orang yang sumbunya pendek, yang terus-menerus marah itu sebenarnya hatinya kurang terdidik gitu. Jadi itu benar, karena kalau hati dididik dengan baik, dengan akhlak yang baik, dia tidak terus menyemburkan kemarahan, karena dia bisa menahan diri. Contoh yang paling sekarang kita lihat adalah Pak Jokowi. Kurang apa dia difitnah, dimaki-maki dan sebagainya itu. Nah, ini kalau kita lihat MK kan dulu dibilang mahkamah keluarga, dibilang lembaga yang tidak kredibel, lembaga yang menyesatkan, sehingga keputusannya yang menyangkut dengan Gibran dianggap anak haram konstitusi gitu. Nah sekarang apakah MK tidak mengeluarkan lagi anak berikutnya yang juga haram dari konstitusi? Karena MK memutuskan mengeluarkan keputusan yang tidak ada dalam permohonan Partai Gelora menurut Pak Fahri Hamzah. Nah, sekarang DPR jadi lapangan tembak itu, karena DPR rencana menganulir itu gitu. Karena semuanya sebenarnya punya dasar. DPR itu lembaga legislatif, yang yudikatif memproses, legislatif memutuskan, sebenarnya gitu. Tapi ya sudahlah, karena ini politik, kita tahu ya apa saja bisa terjadi gitu. Nah, sekarang poinnya kepada Kaisang, diributkan itu karena takut Kaisang bisa mencalonkan menjadi calon gubernur gitu. Umurnya nanti dilantik menurut MA bisa ikut, karena dilantik itu umur 30 tahun. Tapi di MK kan nggak bisa gitu. Jadi ini antara umur 29 sama 30. Kalau dilihat dari kedewasaan, apa yang 29 itu dianggap masih ingusan delewer, terus 30 langsung ingusnya hilang gitu. Nggak begitu juga. Cuma ya sekali lagi, karena ini politik. Nah sekarang kan sudah bisa pesta pora, thresholdnya 20% menjadi 7,5%. Semua kepala daerah juga, termasuk partai yang nggak ada kursi, boleh mencalonkan. Kemarin keluar pula statement Pak Mahfud lagi sedikit baru minum obat kali kan, jadi dia bilang itu harusnya keputusan MK itu diberlakukan untuk 2029 gitu. Terus Prof. Jimli juga menyampaikan bahwa kalau sampai tanggal 27 KPU tidak membuat peraturan baru, ya peraturan lama Kaisang bisa mencalonkan. Tapi pagi ini sudah kita baca bahwa Kaisang tidak berminat untuk mencalonkan sebagai calon wakil gubernur. Semuanya sudah terisi kok, kalau saya lihat. Jadi nggak usah diributkan lagi. Nah yang disayangkan ini kan menarik-narik pihak-pihak yang berpikir sangat dangkal tadi. Jadi adik-adik dari mahasiswa yang selalu, saya tidak mengatakan semuanya mahasiswa lah, karena dari semua mahasiswa kita juga masih jauh banyak yang lebih baik daripada orang-orang yang sekedar bisa menjebol pagar ya, kantor DPR RI. Sekarang sudah ke daerah ini saya lihat. Tadi saya lihat Imajene di Makassar juga sudah masuk ke dalam kantor DPR, merusak semua barang-barang. Ini kan sebenarnya sebuah akhlak yang tidak boleh diterus-teruskan. Karena kalian dikirim, orang tua kalian bersekolah itu bukan untuk ngerusain meja gitu kan. Orang tua kalian di kampung sana juga bukan gampang cari uang. Ada yang petani, ada yang macam-macam, buruh buruh bangunan dan sebagainya. Jangan uang-uang itu yang dihasilkan oleh keringat orang tua kalian cuma mendapat ilmu yang sedemikian, atau karena itu dibayar dengan murah itu tadi. Jadi apakah 100-200 ribu, terus akhlak kalian ikut rusak dalam dalam proses itu. Itu tidak baik. Nah kita kembali kepada PDIP.
Tadi saya juga lihat di koran Jawa Pos bahwa PDIP sudah bersalaman dengan Anies Baswedan. Ini kan dulu kalian ludahi sampai berlumuran seperti itu, karena memang orang ini adalah orang yang saya anggap tidak ada satu prestasi pun yang pernah dihasilkan untuk negeri ini. Nggak usah kita bicara soal latar belakang dia yang sekarang ini sedang ribut, gitu kan. Karena keturunan-keturunan Yaman ini kan mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia ini nenek moyangnya yang punya, gitu kan. Sejarah mau dibelok-belokkan, tapi itu urusan lain, sudah dibantah oleh Pak Mahfud. Nah, kalau PDIP sekarang tiba-tiba menjilat ludahnya kembali, tapi ya ini memang mungkin mungkin stylenya seperti itu. Ini kan 11-12 saja sebenarnya gitu. Jadi di mana ada kepentingan, di situ dia masuk. Apapun nanti akan dia tolak itu. Kalau lihat videonya Hasto ngomongin Anies dan sebagainya, sumur resapan, macam-macam yang kita juga tahu bahwa memang uang 500 triliun, hampir 500 triliun saat dia menjabat 5 tahun menjadi gubernur DKI itu nggak jelas kemana. Yang pasti cuma ada satu puskesmas katanya waktu itu yang selesai gitu. Nah, kembali lagi terhadap kualitas sebuah partai. Jadi kalau kemarin dibicarakan bahwa mereka tidak ada masalah kalau Pak Jokowi nggak di sini karena itu pengkhianat dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, lo nyari kader yang untuk gubernur saja nggak dapat, kan? Ya kan? Itu kan tolak ukur sebenarnya. Terus kalian punya sekolah partai itu buat apa? Yang lulus siapa, di mana, yang mana orangnya gitu, yang lulus. Dulu kan saya dijelasin sama Hasto itu, setahun lalu bahwa kita punya sekolah partai dan sebagainya. Mungkin satu-satunya partai yang punya sekolah itu PDIP. Tapi kan nggak ada yang lulus dari sana. Buktinya kalau dia disekolahkan di partai, harusnya dia lulus menjadi output yang bisa dipakai negara ini, yang bermanfaat. Gitu. Jadi kan itu pertanyaan besar sebenarnya. Jadi gembar-gembor segala macam soal keberadaan eksistensi PDIP, ternyata ya memble gitu. Nah, tadi saya lihat videonya Laksamana Soekardi yang dia mengatakan bahwa bagaimana mereka tidak bisa bekerjanya selama hampir 20 tahun. Sejak Megawati jadi presiden, sudah gitu di pemerintahan. Kenapa tidak berbuat yang lebih? Kenapa hari ini berkoar-koar soal semua yang dia buat, yang dia ini. Tapi ya itu kualitas semuanya. Gitu. Dan sekali lagi, kita selalu mengatakan, tolak ukurnya itu jelas banyak catatan-catatan. Gitu. Bu Megawati kan jadi presiden 3 tahun itu kan yang ada adalah merusak Indonesia kalau menurut saya. Bagaimana perasaannya saat menjual Indosat? Bagaimana saat menjual Bulog Tangguh? Bagaimana perasaannya saat melepas atau bisa diambil orang 2 pulau atau 3 pulau itu? Bagaimana perasaannya saat membuat surat BLBI, apakah itu dianggap lunas atau dan sebagainya? Karena itu semuanya ada catatan. Jadi jangan berkoar-koar, tapi sebenarnya catatannya itu ya pernah membakar Indonesia gitu. Ya kalau kalian tidak suka terhadap Jokowi, itu satu hal. Tapi kalau kalian rentet-rentetkan kepada semua kehidupan pribadi seorang Jokowi dan keluarganya, itu namanya bajingan kalian. Ya kan? Kaisang jet pribadi sampai istrinya katanya dulu waktu ikut ini bau badannya kayak gitu. Itu menantu Jokowi itu kerjanya analisis keuangan. Gajinya ya kalau saya dengar di atas 100 juta. Masa dengan posisi seperti itu, ketemu orang, ketemu klien, hadir di kantor-kantor yang mewah, terus nggak bisa ngerawat badannya. Itu sudah nggak masuk di akal. Tapi itulah sebuah kebencian. Kemarin katanya di sana hedon beli roti 400.000. Bos, itu beli roti di Amerika. Nggak ada sari roti di sana. Harganya $25 ya wajar saja gitu. Kenapa itu disinggung-singgung seolah-olah beli roti kemahalan? Nggak ada di sana. Nggak ada tiny net, sari roti nggak ada di sana. Jadi kalian tuh kalau ngomong ya mikir juga gitu kan. Bu Iriana kemarin di sini sedang demo, di sana joget-joget. Loh apa urusannya sama Bu Iriana kalian demo? Ya demo aja kalian. Bu Iriana kan kunjungan ke daerah sama suaminya yang masih presiden gitu. Jadi sekali lagi, jangan kalian di partai atau dimanapun itu mengajari orang-orang menjadi tidak baik gitu.
Jadi orang-orang saya tahu lah yang ikut-ikut demo itu ya kelasnya apa, butet apa itu, kontribusinya apa terhadap Indonesia ini. Wong kita ini juga ditanya kok, kontribusi kita apa sih terhadap Indonesia ini, ya kan? Kalau mereka yang merasa berkontribusi, coba ukur gitu. Kontribusi yang paling besar yang saya lihat sebagai pemimpin ya Jokowi, tetap Jokowi. Tadi Pak Prabowo itu pidato keras di acaranya PAN bahwa jangan dihasut dia retak dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Dia sudah mengatakan berkali-kali bahwa Jokowi itu begitu berjasa dan begitu luar biasanya menyiapkan dirinya sebagai presiden. Ini kalian hati-hati loh, gitu, ya. Kita ini kenapa Pak Prabowo bisa menang selain ada Pak Jokowi? Karena rakyat ini juga sudah muak sama apa? Kan kemarin ada dua sipil, satu tentara di situ waktu pilpres. Kenapa rakyat memilih yang tentara? Karena tidak bisa dipercaya lagi, mungkin lepas dari Jokowi, mereka melihat, oh Ganjar, Anies, kelas apa itu mau dijadikan presiden gitu. Nah sekarang turun lagi menjadi calon gubernur. Apa karena di situ karena banyak duitnya gitu? Atau ada target-target lain? Karena dia diantar ke PDIP, kantor PDIP itu oleh Tom Lembong kan? Kan kita tahu waktu sebelum pemilu, siapa Tom Lembong di Amerika, siapa Anies di Amerika, apa pembicaraan orang-orang yang konotasinya ke PDIP tentang hilirisasi yang mau di stop dan sebagainya itu harus kalian ingat ya, harus kita ingat. Jadi negara ini kalau dari sudut perpolitikan yang menyusup ke dalam nadi-nadi kebangsaan kita, ini juga sedang dalam dalam serangan sebenarnya. Dalam serangan mereka juga, karena kita sudah mau berangkat menuju negara maju, mereka tidak akan ikhlas dengan itu. Karena mereka mau dijadikan Indonesia ini tetap seperti Pak Prabowo bilang mau dijadikan kacung terus-menerus oleh negara-negara maju itu. Itu kan harusnya kita yang ikut bangkit gitu. Jangan ditenggelamkan. Ya kan? Kemarahan-kemarahan, kekalahan kok dibawa kepada urusan kenegaraan. Ini kan jadi kerdil seperti itu. Luar biasa kita ini. Jadi harus hati-hati. Hati-hati. Adik-adik mahasiswa hati-hati kalian. Jadi kita yang masih merasa harus menjaga Indonesia ini ya jangan tertarik-tarik kepada isu-isu yang murahan seperti itu. Saya anggap semua isu perpolitikan yang digembar-gemborkan oleh PDIP, mulutnya Masinton dan sebagainya, itu murahan dan merusak. Kalian itu merusak Indonesia, bukan membangun Indonesia. Kalian merusak Indonesia. Jadi hati-hati kalian, ya. Jadi saya pikir begitu saja. Kita terus awasi ini bahwa kita tidak mengatakan bahwa harus dihabisi PDIP di gelanggang politik Indonesia, tidak. Karena di dalam PDIP pasti masih ada orang yang baik juga. Tapi kalau hari ini mereka memilih Anies daripada Ahok, itu sudah tahu kita arahnya kemana, ya. Itu saja sementara, sampai ketemu lagi. Terima kasih.